Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin, NPM 21130536162 dari kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai Islami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Loliana MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Mau belajar dulu ya, anak-anak, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita membaca doa mau belajar, sekarang ibu mau kita semua membaca surat-surat pendek. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita lanjutkan, yaitu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, yang terakhir yaitu surah Al-Fatihah. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang setelah kita membaca surah-surah pendek, anak-anak harus hafal ya. Sebelum kita belajar, kita harus membiasakan untuk membaca surat-surat pendek. Oke anak-anak, setelah kita membaca surat-surat pendek, sekarang kita mulai belajarnya ya. Anak-anak sudah tahu apa belum nih apa artinya kasih sayang? Apa? Iya, betul sekali. Jadi, kasih sayang adalah sikap peduli kita, perhatian kita secara tulus dari hati kepada sesuatu hal.
kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang lain, kepada tumbuhan juga bisa, kepada hewan, bahkan kepada benda mati. Dan sikap kasih sayang adalah sikap yang sangat paling Allah suka, karena sikap kasih sayang adalah sikap yang sangat terpuji. Anak-anak sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu sangat luar biasa besarnya, karena Allah itu maha pengasih dan juga maha penyayang. Nah, coba sekarang anak-anak lihat, alam kita yang sangat indah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit biru di siang hari, bintang-bintang yang berkelip indah di waktu malam hari, dan matahari yang menyinari bumi, air untuk memenuhi kebutuhan hidup, udara untuk bernafas, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Anak-anak sudah tahu belum? Allah itu mempunyai nama-nama baik. Ada yang udah tahu apa nama-nama baik Allah? Benar sekali, nama baik Allah itu disebut juga dengan Asmaul Husna, yaitu Allah mempunyai 99 nama baik. Nah, ada salah satunya yaitu Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Artinya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan mengasihi seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan ada juga Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Maksudnya Allah selalu menyayangi kita semua, yaitu makhluk ciptaannya. Mau kita manusia, mau kita tumbuhan, hewan. Jadi anak-anak, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus saling menyayangi, seperti kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman, kepada kakak, dan kepada adik. Tetapi anak-anak juga harus tahu kalau kita juga harus menyayangi dengan tumbuhan, dengan hewan. Kita juga harus saling menyayangi, karena tumbuhan dan hewan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, pasti sekarang anak-anak bertanya kan, bagaimana sih Bu cara kita menyayangi tumbuhan, hewan, orang tua, atau teman, itu bagaimana? Nah, sekarang Ibu akan berikan contohnya. Jadi, anak-anak simak ya. Nah, ini gambar yang pertama. Coba anak-anak lihat, ini gambar apa ya? Apa? Benar sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang merawat tanamannya bersama dengan ayah dan ibunya. Di gambar tersebut terlihat ada seorang ayah yang sedang memotongi rumput, ada ibu yang sedang menyapu halaman, ada anak yang sedang menyiram bunga. Itu menandakan mereka menyayangi tumbuhan, yaitu dengan cara merawatnya, seperti menyiram, memberi pupuk, ataupun memotong tumbuhan jika sudah terlalu besar. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, gambar kedua. Di situ ada seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya. Artinya apa sih, Bu? Jadi, artinya
Ada seorang guru yang dengan sabar mengajar anak-anaknya. Itu menandakan seorang guru menyayangi anak muridnya agar anak muridnya itu bisa belajar dengan baik, bisa memahami materi, bisa memahami pelajarannya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah gambar ketiga. Udah tahu belum nih anak-anak apa gambarnya? Itu ada gambar seorang anak yang sedang sakit dan ada dua anak laki-laki dan perempuan sedang menengoknya. Nah, itu juga salah satu contoh kasih sayang kita terhadap teman kita. Jadi, ketika teman kita sakit, kita peduli, kita kasihan, kita menjenguknya. Itu adalah tanda kasih sayang kita kepada teman kita atau sahabat kita. Tapi kalau sekarang karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita bisa melakukannya melalui video call ataupun chat seperti itu. Gambar selanjutnya yaitu gambar seorang anak yang sedang memberi makan burung-burung peliharaannya. Sudah pada tahu kan anak-anak artinya apa? Betul sekali. Jadi artinya kita menyayangi hewan yang ada di sekitar kita, seperti memberinya makan, agar hewan-hewan itu tidak kelaparan. Nah, itu menandakan salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap hewan. Seperti itu anak-anak. Nah, gambar yang ibu tunjukkan tadi adalah contoh rasa kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat menyayangi sesama makhluk ciptaannya, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Betul sekali. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi umatnya dan sangat mencintai anak-anak seperti kita, atau terutama dengan anak yatim. Pasti sekarang anak-anak bertanya kan, masa iya sih Bu, Nabi Muhammad itu sayang sama anak-anak? Jadi di sini Ibu akan sedikit menceritakan kisah Nabi Muhammad yang terbukti beliau sangat mencintai anak-anak, terutama dengan anak yatim. Jadi ada sebuah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi anak-anak. Dengarkan ya anak-anak. Ketika hari raya Idul Fitri telah tiba, anak-anak semua bergembira. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang, ada seorang anak kecil sedang menangis. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nah, mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW, anak itu langsung tersenyum dan tidak bersedih lagi. Ternyata anak itu adalah seorang anak yatim piatu. Ada yang udah tahu belum anak-anak, anak yatim piatu itu artinya apa? Jadi, anak yatim piatu itu adalah anak yang ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, anak-anak. Kenapa dia bersedih? Karena saat hari raya Idul Fitri, teman-temannya semua berkumpul dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Dia sedih karena dia tidak mempunyai orang tua. Dia hanya hidup sendiri. Nah, setelah Nabi Muhammad mengetahui anak itu adalah
anak yatim piatu, Nabi Muhammad SAW mengajak anak itu untuk tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Anak itu hidup bahagia seperti anak-anak yang lainnya. Subhanallah. Itulah anak-anak betapa sayangnya Nabi Muhammad dan sangat menyayanginya beliau kepada anak yatim piatu. Nah, Rasulullah SAW itu sangat menyayangi kita semua. Bahkan ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah memanggil ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Jadi anak-anak, cara kita membalas kasih sayang Nabi Muhammad SAW yaitu bisa dengan cara memperbanyak membaca sholawat Nabi dan mencontoh sikap-sikap terpuji yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana cara kita membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang sudah sangat banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi anak-anak, kita cukup dengan mengucapkan rasa bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan tetap kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mentaati segala perintah-perintah Allah. Sekarang ibu mau kita membaca salah satu sholawat Nabi sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak, kita mulai. Kita membaca sholawat Badar ya. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi anak-anak. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak, kita harus memperbanyak membaca sholawat agar kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita tutup, ibu mau kita semua bernyanyi Asmaul Husna. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu akan putarkan musiknya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min,
Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Halik, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Hafid, Ar-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Rakib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Musi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'al, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Mutakim, Al-Afu, Ar-Rauf, Malikul Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Al-Muqis, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Muni, Al-Mani, Al-Dhar, Fi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Al-Rashid, As-Sabur, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rashid, As-Sabur. Baik anak-anak, sekarang Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai Islami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.